Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Kita melanjutkan pelajaran keempat tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayit. Di sini kita langsung saja hal-hal yang berhubungan dengan mayit apabila seorang muslim meninggal dunia yang bukan mati syahid. Yang bukan mati syahid, maka kewajiban atas orang-orang yang mengetahuinya ada 4 macam. Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolatkan, keempat menguburkan. Hukum mengurus jenazah bagi setiap muslim adalah fardu kifayah. Apabila yang mengetahui hanya seorang, maka keempat macam ini hukumnya fardu ain. Fardu kifayah adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh semua orang Islam yang lagi berakal. Dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Sedangkan fardu ain adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang lagi berakal. Yang pertama, memandikan mayit. Sebelum memandikan, hendaknya terlebih dahulu membersihkan anggota badannya dari segala najis. Bila mayit sudah bersih dari segala kotoran, baru diwudukan dengan sempurna. Cara memandikan dimulai membasuh seluruh bagian kepala sambil berniat nawaitu ada al-ghusli wajibi anhu bagi mayit laki-laki. Bagi mayit perempuan, nawaitu ada al-ghusli wajibi anha. Nah, terakhirnya aja yang berbeda. Kemudian membasuh bagian muka badan sebelah kanan dari leher sampai kaki. Kemudian bagian muka badan sebelah kiri dari leher sampai kaki. Kemudian belakang sebelah kanan dengan memiringkannya ke lambung kiri dari bahu sampai telapak kaki. Dan bagian belakang sebelah kiri dengan memiringkannya ke lambung kanan dari bahu sampai telapak kaki. Basuhan-basuhan di atas dianggap sebagai basuhan pertama. Sekurang-kurang mandikan mayit dengan meratakan air sekali ke seluruh tubuh mayit. Dan sebaiknya 3 kali dengan menggunakan yang pertama air sabun, kedua air bersih, ketiga air yang bercampur sedikit dengan kapur barus. Yang B, mengkafani. Sekurang-kurang membungkus mayit, melapisi kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Dan bagi laki-laki sebaiknya 3 lapis, sedangkan bagi perempuan 5 lapis. Dan yang lebih utama bagi mayit laki-laki adalah 3 lapis kain putih, 1 gamis dan 1 surban. Sedangkan bagi mayit perempuan 2 lapis kain putih, 1 sarung, 1 gamis dan 1 tudung kepala atau kerudung. Disunatkan memercikkan harum-haruman ke kain kafan ketika mengkafani. Yang C, mensolatkan. Rukun salat jenazah. Yang pertama, niat beserta takbiratul ihram. Lafaz niat jenazah untuk laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardan ma'muman, atau di sini bisa kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Sahajaku salat atas ini mayit 4 takbir fardu mengikuti imam atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Lafal niat salat jenazah untuk mayit perempuan, usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala. Seharusnya di sini usolli ala hazihil. Nah, itu hazza itu diganti dengan hazihil. Sahajaku salat atas ini mayit perempuan 4 kali takbir fardu mengikuti imam atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. 4, membaca surah Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Kelima, membaca salawat atas Nabi SAW sesudah takbir yang kedua. Sekurang-kurang salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang sempurna adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena mendoakan untuk mayit sesudah takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Untuk mayit laki-laki, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Untuk mayit perempuan, memberi salam sesudah takbir yang keempat, dan setelah takbir yang keempat sunnah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk mayit laki-laki. Mayit perempuan ini tinggal ha dengan hu-nya lah, damirnya aja. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Apabila mayit itu laki-laki, maka waktu menyembayangkan sunat kepala mayit ditaruh di sebelah kiri atau selatan dan imam berada dekat bahu mayit. Sedangkan jika mayit perempuan, maka kepalanya sunat ditaruh sebelah kanan atau utara dan imam berdiri di bagian punggung mayit, nah daerah punggung. Syarat sah sholat jenazah, yang pertama syarat-syarat sholat biasa, ya kan? Setelah itu jenazahnya beragama Islam. 3. Sudah mayit dimandikan. 4. Mayit berada di depan imam walaupun di dalam kubur dan jaraknya tidak lebih dari 300 hasta atau 120 meter. Di antara sunat sholat jenazah, menyembayangkannya di masjid, menyembayangkan secara berjamaah. Jamaah yang menyembayangkan tidak kurang dari 40 orang. Jumlah sekurang-kurangnya 3 saf walaupun hanya terdiri dari imam dan 2 makmum. Menguburkan, sekurang-kurang mengubur mayit di dalamnya sekira-kira jangan sampai keluar bau mayit dan jangan sampai dapat dibongkar binatang. Jika mengubur di tanah yang keras, maka sunat membuat liang lahat dengan menggali tanah lebih dalam pada bagian lubang kubur. Dan jika tanahnya lemah, maka cara membuat ke liang lahat yaitu dengan menggali tanah berbentuk parit di tengah-tengah lubang kubur. Disunatkan dalamnya kubur itu setinggi orang berdiri lebih sehasta. Sehasta itu dari tangan ini, telapak tangan, dari ujung tangan sampai siku, ya kan? Kira-kira gitu sehasta itu. Pada saat menguburkan hendaknya membentangkan kain di atas kubur untuk menutup mayit. Kemudian wajib mayit itu dihadapkan ke kiblat dengan menyandarkan mukanya ke dinding liang lahat dan membaringkannya ke lambung kanan. Posisi kepala berada di sebelah utara dan kaki berada di sebelah selatan. Belakang mayit disandarkan ke dinding liang lahat atau dikalangi dengan tanah atau yang lainnya supaya mayit tidak berpaling dari kiblat. Dan sunat meninggikan sedikit tanah di bagian pipi mayat untuk menjadikan sebagai bantal. Setelah itu tali-tali pengikat jenazah dibuka satu persatu. Sebelum mayat ditimbun dengan tanah, sunat meletakkan daun-daunan segar di atas papan penutup liang lahat. Kalau kita di daerah Kalimantan Selatan ini, karena ada banyak daerah rawa, jadi biasanya menggunakan peti atau tabala. Telah disebutkan dalam hadis, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali pada waktu sakit yang terus membawa pada kematian, niscaya tiada difitnah di dalam kuburnya, selamat dari dijepit bumi dan melalui titian atau siratal mustaqim di atas sayap malaikat. Dan juga disebutkan dalam hadis, barang siapa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali,
ketika sakit kemudian meninggal, niscaya diberi pahala orang yang mati syahid. Di sini ada ayo berlatih. Yang pertama atau nomor 1, bacaan sholawat dalam sholat jenazah dibaca setelah takbir yang kedua. Jawabannya B. Dalam sholat jenazah jumlah takbirnya sebanyak B, 4 kali takbir. Nomor 3, hukum mengurus jenazah bagi setiap muslim adalah fardu kifayah. B jawabannya. Jumlah lapis kain yang disunahkan bagi jenazah laki-laki adalah C, 3 lapis. 5, posisi imam sholat apabila jenazah perempuan adalah di bagian, kalau jenazahnya perempuan maka di bagian sekitar lambung atau perut. Jawabannya D. Dalam mensolatkan jenazah, apabila jenazah yang disolatkan adalah laki-laki, maka imam berdiri D, lurus dengan kepala. Nomor 7, Hamid ikut menyolatkan saudaranya yang meninggal dunia, maka Hamid harus melakukan solat jenazah dengan benar. Di bawah ini adalah rukun solat jenazah. Di 1 takbiratul ihram ini diacak ya, dari 1 sampai 6. Ini diacak. Jadi urutan pelaksanaan yang benar. Yang pertama itu kita takbiratul ihram. Jadi jawabannya 1. Habis itu yang kedua, setelah takbiratul ihram itu membaca takbir yang kedua, membaca sholawat atas Nabi. Nah, jadi jawabannya membaca setelah takbiratul ihram itu membaca surah Al-Fatihah dulu ya kan. Nah, jadi setelah takbiratul ihram itu takbir yang pertama dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian takbir. Setelah takbir yang kedua ini membaca sholawat atas Nabi. Kemudian takbir lagi, takbir yang ketiga membaca doa untuk kaum muslimin. Kemudian membaca doa untuk mayit. Kemudian takbir. Setelah itu terakhir salam. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah D. 1, 3, 2, 5, kemudian 4 dan 6 ya. Ini ada sulit sedikit nih. Urutannya terlindung. Nomor 8, bacaan setelah takbir yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang pertama. Nomor 9, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu takbir dibaca setelah takbir yang keempat. Setelah itu nomor 10, sunnah dalam sholat jenazah adalah, ini kemarin yang salah ya, seharusnya di sini ada tulisannya kecuali menyembayangkannya di rumah ya kan. Kalau A itu termasuk sunnah, habis itu C itu sunnah juga, yang D itu secara berjamaah itu juga sunnah. Jadi yang bukan ya, seharusnya ini pertanyaannya, sunnah dalam sholat jenazah adalah kecuali menyembahyangkan di rumah.
Nomor 11, berikut ini yang tidak perlu dipersiapkan sebelum memandikan jenazah adalah bedak dan peralatan hias. D jawabannya. Kita lanjut nomor 12. Jenazah berikut yang tidak boleh dimandikan adalah B, orang yang mati syahid. Itu biasanya tidak dimandikan. Biasanya atau langsung dikafankan, setelah itu dikuburkan. Salatkan, dikuburkan gitu. Sebaiknya jumlah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah perempuan adalah 5 lembar. Ini sebaiknya kan. 14. Islam mengajarkan kepada umat Islam bahwa setelah jenazah dimandikan, dikafani dan disolatkan adalah segera dimakamkan. Tujuan utama dalam proses pemakaman jenazah adalah D, agar jenazah tidak berbau dan mengundang binatang buas gitu. Nomor 15, cara memperlakukan jenazah ketika memandikan itu D, memperlakukan dengan lembut. Nah, jadi memperlakukannya dengan lembut. Sini ada isian. 1. Hukum mengurus jenazah bagi setiap muslim adalah fardu kifayah. Apabila yang mengetahui hanya seorang, maka hukum mengurus jenazah adalah fardu ain. Bacaan sesudah takbir ketiga adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Ya, segitu itu bisa. Waghfir laha warhamha wa'afihi wa'fuanha juga bisa. Ketika mengkafani mayit, hendaknya kain yang dipakai berwarna putih, ya kan, hendaknya kalau bisa itu berwarna putih. Sekurang-kurang membungkus mayit adalah 1 helai kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Jadi 1 aja ya, 1 kain saja yang menutupi. Apa pengertian fardu kifayah? Nah, fardu kifayah ini adalah apabila sesuatu yang wajib dikerjakan oleh semua orang yang Islam yang balik lagi berakal, dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan yang telah mengerjakannya, maka yang lain tidak berdosa lagi. Jadi hanya sebagian sudah mengerjakan atau telah mengerjakan, contohnya tadi sholat jenazah ada sudah yang mengurusnya, maka yang lain kalau tidak mengerjakan tidak berdosa, bahkan sudah diwakili tadi. Setelah itu tuliskan niat sholat jenazah bagi laki-laki, jenazah laki-laki. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala, atau imaman bisa juga ya kan. Cuma haza dan hazihi itu perbedaan dari niat sholat jenazah laki-laki dan perempuan. Sebutkan 3 air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama air bersih, yang kedua air sabun, dan juga yang ketiga air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Ada berapa kewajiban kita terhadap seorang muslim yang meninggal dunia? Sebutkan. Ada 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Tuliskan syarat sah sholat jenazah. Syarat-syaratnya itu yang pertama syarat-syarat seperti sholat biasa juga. Setelah itu jenazahnya itu harus beragama Islam. Setelah itu mayitnya sudah dimandikan dan mayit berada di depan imam. Nah itu, walaupun di dalam kubur dan jaraknya lebih dari 120 meter tuh, tapi di depan imam ya meletakkannya. Oke. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat.
Apabila ada kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, ilmunya juga bermanfaat di sini dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.